Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarram Ustadzuna Al-Walid Zaki selaku pimpinan Pondok Raudhah Tahfidzil Quran, wa akhuna dhaifuna al-karim Ustadzuna Ustadz Samsul Zaman. Semoga beliau semua senantiasa fi hifdzihi wa riayatihi wa himayatihi wa yab'iduhuma min kulli su' wa bala wa makruhin biidnillahi ta'ala. Para asatizah yang berbahagia, muslimin muslimat, pelajar madrasah Raudhatut Tahfidz dan Pondok Model VMNI. Insyaallah kita sambung bacaan kitab kita ke surat 189 ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hada kitab haqa'iq 'ani tasawuf Syekhu masyaikhina al-arif billah Sayyidina Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu ardah wa qaddasallahu sirrah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi zahirina wa batinina fid dunya wal akhirah. وقال يقول العلامة ابن علان في شرح هذا الحديث: إنها أي لا إله إلا الله تؤثر تأثيرا بينا في تطهير القلب عن كل وصف ذميم راسخ في باطن الذاكر، وسببه أن لا إله نفي لجميع أفراد الآلهة وإلا الله إثبات للواحد الحق الواجب لذاته المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله. فبإدمان الذكر لهذه ينعكس الذكر من لسان الذاكر إلى باطنه حتى يتمكن فيه فيضيئه ويصلحه ثم يضيء ويصلح سائر الجوارح. ولذا أمر المريد وغيره بإكثارها والدوام عليها. Kita dua hari lepas kita menjelaskan tentang sighah atau wirid as-sufiyah ya, dengan dalil-dalilnya, dan kita sudah baca bahwa wirid as-sufi itu hanya ada tiga ya, ada tiga sighah. Pertama istighfar, ya, paling sedikit astagfirullah, 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 atau sebagaimana yang ditaudzif oleh para masyayikh ya, kepada muridnya masing-masing. Dan yang kedua as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, paling kurang Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Dan yang ketiga adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau sampai habis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, atau sampai situ 100 kali, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, dengan cara-cara yang sudah dijelaskan. Ini semua tarikat, wirid tarekat itu ada tiga ya, yang masuk kepada usulu at-tariqah atau arkanut tariqah, atau dengan istilah yang modern al-manhajul amali, usulul manhaj. Karena manhaj ada usul, ada furu' ya. Ada usul, ada furu'.
Sebagaimana yang tiga ini usul, karena yang tiga ini ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Bahkan sanad daripada tiga wirid ini, tiga sighah ini muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaan-bacaan lain seperti Ahzab wal wadhaif, ya, atau aurad-aurad lain yang digubah oleh para ulama, itu adalah min ijtihadihim, ya, daripada ijtihad mereka membuat selawat seperti dalam kitab Dalailul Khairat, atau banyak yang selawat-selawat yang digubah oleh para ulama. Ya, kita pun baca pada setiap muqaddimah ulama fuqaha ke mutakallimin ke ulama tafsir ke, mesti mereka pada mula-mula khutbah yang muqaddimah mereka juga menggubah, ya, beberapa selawat atau istighfar, ya, itu tafa'ulan kepada para salafus saleh dulu, ya. Maka yang digubah itu sifatnya furu', ya, furu' fit tariqah. Yang saya dah terangkan kemarin itu, ya, tak apa untuk mengingatkan bahwa usulul manhaj yang amali, manhaj yang praktikal, di mana masyayikh mendidik para muridnya di dalam madrasahnya untuk tazkiyatun nafs, ya, untuk tarbiyah ruhiyah. Manhaj utamanya adalah zikir, kemudian mujahadatun nafs, dan yang paling aham adalah suhbatus syaikh wa qudwatuh. Ya, itu sudah kita baca tuh, sebelumnya sudah kita baca, ya. Zikir, nah zikir ini hanya tiga ini, tiga wirid ini, tiga sighah ini. Istighfar, salawat, dan kalimatut tauhid. Ini yang usul, ya, yang usul. Istilah di madrasah itu, di sekolah itu ada kurikulum asas, ada kurikulum tambahan. Kalau di Indonesia disebut ekstra kurikuler, ya, kurikulum, ekstra kurikulum, tambahan, ya. Ya, artinya bahwa yang usul itu terus menyentuh ruhiyah, ya, fit tazkiyah wa tasfiyah. Adapun yang furu', ya, kalau mereka daripada seorang yang sahibul ma'rifah, yang sudah ma'rifat, ya, semuanya akan menyentuh ruhiyahnya. Namun yang furu' itu, ya, atas ijtihad para ulama sufi, karena seorang syaikh dalam tarikat itu mujtahid fi madrasati, ya, karena mendidik dalam tarikat itu bukan seperti madrasah. Madrasah satu kelas, ya, kalau di situ ada 20 orang, ada 30 orang, maka semuanya subjeknya sama, ya, masanya sama, ya, nanti kemudian naik ke peringkat berikutnya pun bersama, ya, meskipun begitu tetap keputusan nilai imtihan akan berbeza-beza, ya, tapi tetap bersifat kolektif, jamaah, kelompok, ya. Tapi kalau dalam tarbiyah sufiyah ruhiyah tidak. Nah, tarbiyah sufiyah itu sifatnya individual, furoda, ya. Karena masalah ruhiyah, masalah awatifiyah, masalah dan nufsaniyah, itu setiap orang berbeda-beda, ya. Setiap orang berbeda-beda, maka tarbiyahnya pun berbeda-beda. Namun yang tiga ini, yang usul ini semua sama,
semua baca istighfar, semua baca salawat, semua baca kalimat tauhid. Ini yang usul, ya. Mujahadatun nafas usul dan as-suhbah itu usul. Adapun yang furu', nah itu wirid-wirid yang lain, hizib-hizib yang lain, atau termasuk al-mawalid, ya, yaitu pembacaan maulid Nabi, ya, syama'il Nabi, ya, itu min furu'it tarbiyah dalam tasawuf. Dan yang ketiga qasaid, ya, as-sama', ya, qasidah dan as-sama'. Kita udah lepas ya sama semua. Ya, ketika baca bab zikir, maka Sidi Abdul Qadir ini bicara tentang as-sama' dan harakatuz zikir. Ya, kenapa ada bergerak zikir itu? Ya, kita pun sudah bincang pasal itu. Itu semua min furu'. Bukan berarti seorang syekh mendidik agar dia berzikir gerak, tak, bukan. Ya. Karena harakah itu min babit tansyid, ya, min babit tansyid, untuk menimbulkan semangat bagi orang yang tak semangat. Ya, macam pelajar-pelajar dia menghafal alfiyah kan, menghafal amriti sambil membaca hafazannya, dia bergerak-bergerak, ya, melompat-melompat, ya, tak ada masalah. Harakah tak ada hukumnya, ya. Hukumnya mengikut apa yang menyebabkan dia gerak tuh. Ya, itu hukumnya ikut di situ. Ya. Seorang gadis dilamar oleh kekasih idamannya, ya. Ayahnya garang. Jadi begitu dia melamar, dia risau, ayahnya tak terima. Rupanya terima. Ada wajad, ada rasa gembira di dalam hati seorang gadis itu. Tak dapat dia tahan kegembiraan itu, mesti menimbulkan gerak. Ya, nah, gerak itu halal. Ya. Taib. Naam. Berkata Al-Allamah Ibn Allan dalam syarah hadis tersebut bahwasanya la ilaha illallah itu memberikan kesan yang nyata dalam tathhirul qalb, dalam pembersihan hati, ya, dari segala sifat yang tercela, ya, yang rasikh, yang yang dalam di batin, ya, di jiwa, ya, di dalam seorang yang berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu punya asar yang sangat kuat, ya, dalam tathhirul qalb, ya, dalam tathhirul qalb. Sebabnya bahwasanya la ilaha itu menafikan semua satu-satunya alihah, ya, afron alihah, ya. Kita sering berta'alluq kepada apapun selain Allah, maka itu ilah, ya, maka ilah. Kalau orang mutakallimin memberikan ukuran ilah itu, ya, yang kita takut kepadanya dan memerlukan ridhonya. Kita takut kepadanya dan kita menuntut ridhonya. Sedangkan kita ibadah itu libtigha'i mardatillah. Ini jika kita ibadah libtigha'i mardati ghairih, maka bagi kita itu ilah. Nah, dan miqyas ilah, ya, indal mutakallimin, apabila kita membelanya dengan mengorbankan nyawa, itu juga ilah. Ya. Adapun ilah itu sebetulnya bukan ada di luar diri kita yang berdiri menjadi ilah, menjadi Tuhan, tak ada.
tetapi nafsu kita lah yang menjadikan sesuatu itu ilah. Maka bukan menafikan mereka yang di luar, tetapi menafikan kecenderungan atau min ru'unatin nafas, ya, keburukan nafsu. Persoalan orang kafir Quraisy dulu persoalannya nafsu sebetulnya, bukan kita setelah Islam hukumnya sudah selesai nafsunya, tak selesai lagi, ya. Nah maka zikir-zikir ini, salawat-salawat ini litazkiyatin nafas, litazkiyatin nafas. Di Al-Quran pun hawa sebagai ilah. Di Al-Quran selain Allah yang ilah-ilah itu ada ilah, ada ilahain, ada alihah. Disebutkan dalam Al-Quran. Ada orang menuhankan satu batu ke pokok ke, ya. Ada alihah arwah, ya, banyak. Ada tiga, ya, seperti Trinitas atau apalah, ya. Namun bagi kita bukan ilah-ilah itu, tetapi apa yang kita mencari ridhonya dan kita takut kepadanya, nah itu ilah juga, ya. Takut miskin, maka harta itu ilah. Takut bini pula, ya. Bukan takut, sayang, ya. Nah maka ilah, setiap kita la ilah, nah itu kita buang dalam pikiran kita, ketergantungan kita, ta'alluqat kepada selain Allah kita hapus, lalu kita isbatkan Allah, illallah, 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 ya. Itu memberikan asar, ya, yang kuat kepada batin kita. Wa illallah isbatun lil wahid. Illallah itu mengisbatkan kepada yang maha wahid, yang hak, ya, yang wajib, ya, zatnya itu, yang bersama. Itu akan memberikan satu pantulan zikir itu dari lisan yang mengucapkan, yang berzikir, ila batinihi, kepada batinnya, ya. Setiap kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak ketakutan kita, ketergantungan kita, harapan kita kepada selain Allah itu, ya, terhapus, terhakis, terbuang. Lalu kita isbatkan illallah, illallah. Jadi meskipun diberi bilangan 100, itu kita bukan fokus kepada bilangan. Itu sebab orang-orang sufi mengekalkan subhah untuk tidak bergantung kepada bilangan. Bilangan dah adalah di tangan kita dengan tasbih, ya, namun fokus la ilaha illallah itu berpikir bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang membahayakan kita, tidak ada yang membuat kita senang, tidak ada yang membuat kita susah, illallah, illallah, illallah itu. Dan banyak, ya, banyak lagi yang kita menyangka bahwa ada sesuatu di dunia ini yang independen, berdiri sendiri, bukan dari Allah, apapun itu, ya, yang kita ilahkan, yang kita cintai, yang kita takuti. Sehingga zikir itu ya tamakkan fih, di dalam batin itu, ya, menjadi kuat. Maka zikir itu akan menyinari dia, memperbaiki dia, dan memperbaiki hati, menyinari hati, memperbaiki hati. Maka apabila hati sudah baik, maka akan menyinari dan memperbaiki seluruh anggota tubuh, ya, pikiran. Selepas itu kita mendengar, melihat, berkata, semua lillah, ya. Bahkan selepas itu kita berkata ya dulu ala Allah, perkataan kita mempunyai makna kepada Allah saja, ya, dan tidak mempertikaikan apapun. Oleh karena itu murid itu diperintah untuk memperbanyak dan dawam, ya, pada kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, ya. Dan ini telah diamalkan, ya, berabad-abad, dan mereka punya khibrah, ya, ruhiyah, tentang, ya, pengalaman kerohanian tentang
asar kesan pembacaan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Ya. Terlebih Al-Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ketika dia baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sampai batas tertentu dia terhenti, ya, di lafaz Allah, 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 Allah. Tetapi ketika dia baca Allah, untuk sambung kepada ucapan berikutnya, dia terhenti Allah, Allah. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa engkau berhenti setelah membaca Allah dan kemudian baru melanjutkan lagi? Ya, karena beliau menjawab, saya mendengar ada respon panggilan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama seperti kita baca Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Kenapa apa sunnahnya setiap ayat itu baca berjarak antara ayat, baru kemudian sambung ayat, ya. Karena ada jawab, ya, yang dapat dirasakan oleh batin yang membacanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nah, ini sudah, ya, tak dapat lagi nak syarah macam mana Nabi memerintahkan untuk memperbarui iman. Ya, Nabi pun mengumpamakan imannya, Nabi umpamakan seperti baju yang boleh lapuk, ya, yang boleh lapuk kan, ya, rusak. Maka perbaurilah, ya, dengan lafaz la ilaha illallah. Ya, bahkan tauhid itu sebetulnya adalah akhlak yang tinggi, ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, bahwasanya iman itu ada sab'un, ya, ada 70 sekian syu'bah, cabang, ya. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Kemudian al-haya'u minal iman. Nah, saya pernah di soal hadis ini Nabi mengatakan iman itu ada 70 sekian. Dalam hadis, ya, atau Al-Quran jika menyebut angka 7, 70 atau 700 atau 7.000 atau 70.000, 7 lah. Ya, itu maknanya ala yadullu alal kasrah la alal adad. Bukan mesti 7. Nah, Nabi dulu pernah bersumpah ketika Sayyidina Hamzah wafat. Ya, Nabi rasa sakit hati dia, kemudian Nabi, ya, mengancam bahwa aku akan bunuh 70.000 tentara mereka. Nah, artinya banyak yang wafat setelah itu dalam peperangan, bukan 70.000, lebih dari 70. Karena kalau tidak betul-betul 70 maka Nabi berdusta. Ya, tidak betul. Itu mana 7. Ya, seperti dalam Al-Quran orang menanam satu benih timbul 700, ya, dan seterusnya, itu menunjukkan makna banyak. Gitu. Maka cabang iman 70 sekian itu maknanya banyak. Yang paling tinggi adalah kalimatul la ilaha illallah. Ya, jadi zikir kalimat la ilaha illallah jika dah jadi akhlak, ya, maka itu adalah akhlak yang paling luhur. Ya. Kemudian yang paling bawah imatatul adza, ya, membersihkan segala sesuatu yang menyakiti pandangan, yang menyakiti orang yang lalu,
ya, dari jalan itu, kotoran atau apa-apa yang mengganggu di jalan, duri-duri. Ya. Lalu Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Ya. Haya ini, malu ini adalah min syu'batil iman. Ya. Salah satu dari cabang iman. Nah, maka ketika kita membaca belum hudur lagi, belum jadi sifat di hati, maka bukan berarti kita berhenti untuk mentajdid iman kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidha man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dhalik hatta yumsi wa lam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Ya. Orang yang membaca la ilaha illallah ya, ila akhirih sampai ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu setara dengan kita memerdekakan 10 orang budak, dan kita ditulis 100 kebaikan pahala, dihapus 100 keburukan, ya, dosa-dosa kecil kita. Dan kalimat itu menjadi pelindung kita daripada syaitan di hari kita membaca itu sampai petang. Bila kita membaca pagi maka sampai petang, tengah hari sampai petang. Dan tidak ada seorang pun yang lebih afdal dari orang yang membaca ya, kalimat itu tadi, melainkan ya, seorang yang beramal itu lebih banyak. Ya. Orang baca kalimat tauhid di hari itu tidak ada yang lebih afdal itu pahalanya, kecuali orang yang membaca kalimat itu yang sama dan lebih banyak. Ma'al mulahazati anna hadzal wirda yakunu fis sabahi wal masa fi jilsatin yakhlu fiha al-'abdu bi rabbih. Ya. Dan perlu diperhatikan, di samping itu perlu diperhatikan bahwa wirid ini dibaca pagi dan petang. Ya, di dalam satu jilsah yang dia hanya berdua dengan Allahnya saja. Yakhlu fiha al-'abdu birabbih. Ini bukan zikir ya secara jamaah, tetapi zikir dia sendiri kepada Allah. Ya, menghadap kiblat dalam keadaan bersih. Ya, selepas maghrib, selepas subuh, dan kemudian dia membacanya. Wa bidzalika yakunu qad iftataha naharuhu bi dzikrillah wa khatimahu bi dzikrihi wa ta'atihi. Ya, dengan demikian dia telah membuka qad iftataha naharahu bi dzikrillah wa khatamahu bi dzikrih wa ta'ati. Kalau pagi dan petang dibaca, maka awal pagi dia buka dengan zikir ya, 3 zikir tadi itu, petang ditutup dengan 3 zikir juga. La'allahu yakunu minal ladzina qala Allah taala fihim, semoga ya, dia termasuk orang yang Allah katakan tentang mereka, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang berzikir laki dan perempuan, maka Allah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang agung. Kita berzikir Allah ya. Kita perlu ampunan itu ya, sangat banyak, sangat kita memerlukan ampunan ya. Allah tidak menghitung dosa kita dan memaafkan dosa kita. Dan pahala yang azim ini, ajran azimah ini, tak tahu apa ajar ini ya, baik di dunia dan di akhirat. Wa hakadza talaqaina an syaikhina Sayyidi Muhammad al-Hashimi rahimahullahu taala kama talaqahu huwa aidan an syaikhi. Kata Sidi Abdul Qadir, kami telah menerima kalimat tauhid ini daripada guru kami, yaitu Sayyidi Syekh Muhammad al-Hashimi. Beliau pun telah menerimanya juga dari gurunya, dan terus sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanbaghi lisalik fi tariqi ahli Allah an yakuna wirduhu maqsuran ala al-adadil madhkur.
Tidak sepatutnya kepada seorang salik itu di dalam thoriq jalan ahlillah wiridnya hanya sebatas bilangan tersebut. Ya, bal yanbaghi lahu an yuzida dzikrahu lillahi ta'ala. Bahkan dia sepatutnya dia tambah lagi. Lianna qalbas salik fi ibtida'i sayrihi katiflis saghir. Fakama anna tifla kullama kabura zidat lahu kamiyatul ghiza. Wa kadzalika kullama kabura al-muridu fi sayrihi ila Allah ta'ala zada dzikruhu lillah. Lianna dzikra ghizaa'un liqalbihi wa hayatun lahu. Hati seorang salik pada permulaan perjalanannya seperti anak kecil. Anak kecil ketika membesar, maka keperluan banyaknya makanan bertambah. Begitu juga murid, semakin besar dalam perjalanannya menuju kepada Allah, maka keperluan ingatnya, zikirnya kepada Allah bertambah juga. Ya. 100 itu wirid sudah pagi dan petang pagi. Tapi selepas itu bukan saya pagi sudah wirid, setelah itu lupa. Ya. Tidak, karena wirid ini untuk membangun ruhiyah. Ya, bukan untuk mendapatkan kedudukan apa daripada dunia ini dan balasan apa di akhirat, bukan. Kita dah terang sebelumnya, zikir ada zikir hasanah, ya. Zikir yang berpahala, tapi zikir ada untuk tasfiyatul qalbi, untuk membersihkan hati. Zikir lebih kepada mengingat daripada meminta. Ya, kita tidak meminta pahala daripada amal ini, ya. Karena yang kita inginkan adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang sufi tidak mau pahala, ya, seperti yang mereka sangka orang sufi sombong tak mau pahala, bukan. Ya. Kalau mereka baca kitab orang-orang sufi, yang paling banyak cerita pahala orang sufi. Ya, ulama fikih mana ada cerita pahala, dia babul tahara, babul ibadah, babul istinja wa khalas. Ya. Tapi orang sufi bicara pahala sangat banyak. Kenapa? Karena mereka lah yang berbicara tentang kemurahan Allah. Ya, pahala itu ya min babil karam wal fadl. Ya. Kalau nak kita ceritakan tentang kemurahan Allah, ya, malu pun cerita. Ya, itulah. Tetapi kita ibadah itu bukan untuk pahala itu. Tak adalah ayat yang mengatakan untuk pahala ibadah itu. Tak ada. Ya. Semuanya lillah, mukhlisina lahuddin. Ya, libtigha'i mardatillah, tak ada. Adapun ketika cerita tentang kemurahan Allah, malu pun kita ibadah sedikit balasannya, ya. Tuan-tuan di sini hanya punya satu istri di surga 700, Pak. Ya, malulah. Ya. 700 banyak 700 itu. Ya. Ibadahnya apa tuh, tak ada. Ya. Kita ibadah nak pahala itu ditujukan, itu syirik. Walamma kana al-wirdu sabilas salikin ila Allah qa'ada syaitanu fi tariqihim. Nah, ketika wirid itu adalah jalan seorang yang menuju kepada Allah, maka setan pasti duduk menghadang di jalan itu. Maka zikir itu malasnya luar biasa. Ya. Tapi kita terkadang kalau minta zikir itu mintanya sikit. Ya Ustaz, saya nak zikir tapi jangan banyak-banyak lah, saya sibuk. Ya. Dia menganggap zikir itu amalan yang akan mendapat pahala. Itu aja pikirannya itu, sebab itu pun tak mau banyak tuh. Tak mau banyak, padahal ada pahala. Jadi macam mana? Jika zikir nak memuji Tuhan sebagai hak Allah yang dipuji itu tak ada bilangan lah tuh. Ya, sehingga dia zikir, ya, zikrul khudur wa zikrul fana. Ya. Yasudduhum an zikrillahi ta'ala bihujajin syatta. Zikir akan menghalang, setan akan menghalang mereka dari zikir kepada Allah dengan berbagai hujah. Wa mughalatatin khafiyah. Ya, dan berbagai mughalatat,
Ya, pemesongan yang halus. Wa talbisa, tipuan munawwah yang berbagai-bagai tipuan. Banyaklah cara. Faqad yatruku ba'dul muridina qira'ata awradihim muhtajjina bi kasrati a'malihim wa adami firaghihim laha. Sebagian murid ada yang meninggalkan bacaan zikirnya karena beralasan sibuk dengan pekerjaan dan tidak ada luang. Ya. Tak ada, dia baca pagi, petang, 2 saja. Ya. Meskipun tadi dianjurkan, bukan hanya batas itu. Hari-hari baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha ta. Ya, orang duduk di pejabat sambil ya. Atau perempuan tengah masak, ya, baca la ilaha illallah, baca selawat, baca istighfar, baca. Dan wa yuhi ilaihim syaitanuhum anna hadza uzrun masyru'. Tak apalah, sibuk sangat, ini uzurlah. Nah, dianggap itu setan akan membisikkan kepada mereka itu bahwa ini uzur yang boleh disyariatkan. Wa mubarrarun makbul, ya, dan pembenaran yang diterima, yang makbul. Nah, tidak, zikir itu tidak ada ibadah yang memenuhi hak Allah melainkan ingat kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena sifat ingat dalam hati itu, ya, ingat itu per detik. Coba seorang yang ingat kekasihnya, bila ada ruang masa yang kecil yang kosong daripada ingat. Kalau amal mungkin perlu ruang waktu yang lebih daripada sa'ah. Ya. Orang melakukan sesuatu perlu beberapa saat, tapi ingat itu memang setiap sa'ah. Ini sa'ah, bahasa kita lah ya. Ya. Sa'ah itu detik. Ya, saat, detik. Karena kalau sa'ah dalam bahasa Arab itu tidak ada had. Ya, tidak ada had jamnya. Kita mengaji ini 3 jam di sini itu sa'ah. Nah, sebelum ini kita bincang-bincang di situ 20 menit itu juga sa'ah. Nah, tapi kalau sa'ah yang kita maksud adalah detik. Nah, ingat ini per detik. Per napas. Satu napas, satu ingat. Ketika napas tak putus-putus, kita tak merasa bahwa hidup ini rasanya panjang, tak terputus. Padahal terdiri daripada napas keluar masuk, terputus-putus. Nah, ingat pun demikian. Dan hak yang perlu kita penuhi, ya, Allah sebagai Rabb mengingat sepenuh masa itu. Ya, itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqti. Seorang sufilah yang mampu memenuhi, ya, waktu. Waqt itu dalam bahasa Arab, detik dalam bahasa kita. Al-an, al-waqt itu maknanya detik. Ya. As-sufi ibnu waqtih, as-sufi ibnu anih. Ya. Sufi itu adalah anak waktu. Ya, dia tak akan tertinggal dengan waktu itu. Atau anak sekarang. Dia hanya hidup sekarang. Bukan hidup yang lepas atau yang akan datang, tak. Itu semua belajar dari zikir. Taib. Wa annahu la ba'sa bi ta'jilil awrad li waqtil faragh. Bahwasanya tak apalah menangguh wirid, menunggu sampai waktu yang kosong. Itu syaitan menggoda tuh. Ya. Maka kami dulu begitu mendapat talqin zikir ini, kami bertanya kepada guru, kalau kami tak baca, apa yang mesti kita buat? Nah, beliau jawabnya, kenapa kamu pikir tak baca? Jangan buka peluang kalau tak baca nanti akan diqadha. Ya. Baca saja. Dan tak boleh ditinggal. Wah, itulah yang orang berpikir, oh berat sangat. Ya, ya, karena kalau baca, itu sebab tarbiyah itu bil azimah la bir rukhas. Ya. Namun pada prakteknya tetap berdasarkan syariah. Ya.
Kalau tak terbaca juga, kita kena qadha. Qadha dari kebiasaan kita. Taib. Walakin as-sadatu sufiyatu hazzarus salikin minal ihmal wa taswib wa intizaril faragh li'anna al-umra sar'ana ma yantahi wal masaghilu la tazalu fi tajaddudin. Para pembesar sufi betul-betul mentahzir para salikin itu daripada perbuatan ihmal, mengabaikan, taswib, menangguh-nangguh, intizaril faragh, menunggu waktu kosong. Ya, karena umur segera habis, sedangkan kesibukan akan terus-menerus baru datang. Ya. Nah, ini sifat ihmal, taswib, intizarul faragh, faudawi wal kasal itu min ru'unah. Ru'unah itu satu sifat buruk yang sifat buruk nafsu, sifat ru'unah, sifat apa kalau bahasa Indonesia saya menyebutnya gegabah, apa gegabah? Sembrono. Apa ya? Ya, makna ru'unah itu tergesa-gesa, itu minar ru'unah. Menangguh-nangguh itu minar ru'unah. Membuang-buang masa. Ya kan, orang tuh suka tak buat apa-apa pun tapi diam saja, itu minar ru'unah. Dia menyangka tak ada buat salah, tetapi dia buang masa, dia nak segera-segera, nak tangguh-tangguh, itu min ru'unah namanya. Ya. Artinya ru'unah itu ikut apalah yang menjadi salah satu sifatnya. Ru'unah itu maknanya banyak. Ya. At-tasarru', tergesa-gesa, itu min ru'unah, sifat buruk nafsu. Qala Ibn Athaillah fi hikamihi ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Ini al-ihalah juga ya, min ru'unah, menangguh-nangguh amal. Nanti esok. Ya. Ala wujud, untuk menunggu datangnya waktu yang kosong, itu min ru'unah, daripada sifat keburukan nafsu. Wa qala asy-syarih Ibn Ajibah radhiyallahu anhu, fal wajib 'alal insan an yaqta'a la'iqahu wa 'awaiqahu wa yukhalifu hawahu wa yubadiru ila khidmati maulah wa la yantaziru waqtan akhar idzil faqir, yani as-sufi ibnu waqtih. Wajib bagi manusia untuk memutus segala yang menjadi ketergantungan dia dan yang menghambat dia, awaiq, dan mesti melawan hawa nafsunya dan segera khidmat kepada Tuhannya dan tidak menunggu waktu lain. Ya, itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqtih. Mereka memandang hidup ini memang kita tidak pernah hidup itu esok, dan kita tidak pernah mengulang hidup yang lepas, tak. Ya. Innama anta ayyamun, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, idza zahaba yaumuk zahaba juz'uk. Ayyuhal insan innama anta ayyam. Kamu itu himpunan hari. Ya, hari disebut kulnya, maksudnya juz'u, yaitu sa'ah. Kita menyangka waktu itu satu hari, tidak. Waktu itu bukan satu hari, waktu itu satu saat. Ad-dunya nafasun wahidah. Atau seperti yang Nabi katakan, ad-dunya zillun zail. Nah, maka saya mengumpamakannya itu seperti gambar dekat layar lah yang dimunculkan oleh proyektor itu kan. Ini proyektornya proyektor tahun 60 lah, 70 lah, yang ada roll negatif tuh. Dipusing lalu muncul gambar. Atau orang dulu lagi dia buat gambar di kertas kan, satu kertas satu gerak ya, gerak berikutnya di kertas berikutnya. Kalau dicepatkan begitu menjadi gerak yang tak nampak sambungan gerak itu, gerak utuh ya. Tak ada gerak itu, cuma sedikit, cuma tajaddud, berulang-ulang. Jadi dunia ini ad-dunya sa'ah.
Ya. Dunia itu hanya satu saat. Ya. Atau zillun zail, bayangan hilang. Kita muncul hilang. Kita wujud adam. Kita merasanya wujud. Nah, itu sebab wujuduka dzambun la yuqasi alaihi dzamb. Ya. Padahal itu dapat dirasakan ketika seorang sudah mulai ingat hatinya, baru dia merasa hakikat waktu itu sedikit. Ya. Kalau kita banyak malas, kita tak tahu bahwa waktu itu seperti butiran-butiran mutiara yang bersambung. Ya, satu saat itu satu mutiara. Ya. Dan setan telah menghiasi sebagian para salikin untuk meninggalkan zikir ini dengan alasan bahwa zikirnya tidak selamat dari was-was. Saya zikir ini tak khusyuk lagi lah, jadi tunggulah khusyuk. Ya. Masih ada was-was lagi. La yaslam minal was-was. Wa dzikru la yufidu illa idza kana dzakiru hadiral qalbi ma Allah. Zikir itu kan tak ada gunanya kalau tak hadir. Jadi tunggu hadir dia. Ya. Tak tahu bila nak hadir tu. Justru proses zikir itu dari lisan agar yaqzah. Dari yaqzah nanti hudur. Ya. Walakin mursyidis sadati sufiyah hadzaru muridihim min hadza al-madkhal syaitanil khatir. Tapi mursyid para pembesar sufi ini betul-betul memperingatkan murid-muridnya dari pintu syaitan yang bahaya ini. Apa? Min ru'unatin nafs. Menangguh-nangguh, nantilah saya belum khusyuk lagi, jadi ya. Kan orang kalau misalnya ditanya kenapa kamu tak ambil zikir, saya masih kacau lagi lah, jadi nantilah ya. Itu sebab kalau di Indonesia ya, orang nak masuk tarekat itu tunggu umur 40 katanya. Nah, dia ingat 40 itu ya boleh tenang, 40 makin kacau, Pak. Ya. Itu tak tahu dari mana dia punya dalil ya. Nak zikir itu tunggu 40 tahun. Tapi alasannya katanya Syekh Abdul Qadir masuk tarekat umur 40 lebih. Ya, Syekh Abdul Qadir pula ya. Betul, Sidi Abdul Qadir masuk tarekat 40 tahun. Itu yang membuat saya melakukan kajian. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali ya, masuk tarekat dah jadi ulama besar. Ya. Al-Imam Sya'rani ya, Ibnu Rushd sahibul Muqaddimah siapa? Ibn Khaldun ya, semua dah ya. Karena ketika ada pengingkaran tarekat itu dulu tak ada, Imam Al-Ghazali tak ikut tarekat. Nah, ya itu tidak betul. Tarekat dalam istilah madrasah itu memang baru, tetapi apa yang diamalkan mereka sejak lama. Ya, sebelum ada madrasah. Ya, maka ada tariqul auliya atau tariqus sufi, ada tariqatus sufi. Kalau tariqahnya madrasah, adapun tariq itu manhajnya. Ya, zikir, mujahadah, ya takhallaq ya bil akhlaqil karimah, itu tariq. Ya. Taib. Faqala Ibn Athaillah Sakandari rahmatullahi alaihi, la tatruki dzikra li adami huduri kama Allahi fi. Kamu jangan tinggalkan zikir karena kamu tidak hadir bersama Allah di dalam zikir. Jangan ditinggalkan, li anna ghaflataka an wujudi dzikrih asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih. Kamu lalai dari adanya zikir, tidak berzikir, itu lebih
kuat kelalaiannya daripada kamu lalai dalam zikir. Ya, kita zikir lalai tak apa. Kalau kita lalai dari berzikir, itu asyad. Ya. Sebut zikir saja lidah meskipun hati entah kemana. Fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'wujudi ghaflatin ila zikrin ma'wujudi yaqzah. Maka semoga Allah mengangkatmu dari zikir bersama adanya lalai kepada zikir bersama adanya yaqzah. Wa min zikrin ma'huduri yaqzatin ila zikri ma'wujudi hudur. Dari zikir yaqzah kepada zikir datangnya hudur. Wa min zikri ma'wujudi hudurin ila zikri ma'wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Fana. Dari zikir hudur ya. Kemudian kepada zikir adanya ghaibah dari selain yang dimazkur. Ya. Yang mazkur adalah Allah. Jika sudah ingat Allah maka ya tak dapat terucap lagi lidahnya. Wa qad yatruku ba'du salikin awradahum iktifaan bil warid. Oh, saya dah dapat ilham dah dapat kasyaf dah, tak perlu berzikir. Tak. Nah, tidak demikian. Wa ma 'alimu anna al-wirda matlubun minhum litaqarrubi ila Allah. Wa anna sadata as-sufiyata lam yatruku awradahum mahma balaghu min maratibil kamal. Ya, mereka tidak tahu bahwa wirid itu diminta, permintaan Allah ya, kepada kita para salikin untuk takarrub kepada Allah. Jadi warid itu kan permintaan kita, sedangkan zikir itu permintaan Allah. Kita nak bandingkan kita dengan Allah saja sudah tak betul pikiran itu. Ya, bagaimana kita menganggap warid lebih penting dari wirid? Ya. Kita minta ini, Allah minta itu. Kalau nak tahu mana yang lebih baik, kita tengok siapa yang minta. Jika Allah yang minta, maka apa yang diminta Allah lebih baik dari apa yang kita minta. Kita minta warid. Ya, warid itu faidah daripada zikir. Kita minta, tapi Allah minta kita zikir. Ya, kalau sudah Allah bagi warid pun bukan berarti zikirnya ditinggal. Itu maksudnya. Wa ma'alimu anna al-wirda matlubun minhum litaqarrubi ila Allah. Itu sebab para pembesar sufi mereka tidak meninggalkan wirid mereka meskipun mereka telah mencapai kepada maratibul kamal. Shara 'adatan lahum. Ya. Mula-mulanya kita takalluf pada awal-awal kita sebagai salik, yakni ada takalluf, ada susah nak pertahankan tuh, agar kita tidak meninggalkan wirid kita pagi dan petang. Tapi bila mereka ya, sudah tinggi kedudukannya di sisi Allah, itu sudah jadi adah, ya, sudah jadi tabi'ah, ya. Sudah tidak perlu pikir lagi dan dia terus zikir dalam keadaan apapun. Taib. Qala Abul Hasan Ad-Darraj rahimahullahu taala, zakara al-Junaid ahlal ma'rifati billahi wa ma yura'unahu min al-awrad wal ibadat ba'da ma athafahumullahu bihi min al-karamat. Faqala al-Junaid radhiyallahu anhu, al-ibadatu 'ala al-'arifin ahsanu min at-tijani 'ala ru'usil muluk. Ala ru'usil muluk. Wa qad ra'a rajulun al-Junaid radhiyallahu anhu fi yadihi subhah faqala lahu anta ma'syarafik ta'khudh fi yadik subhah faqala na'am sababun wassalna ila ma wasalna fala natrukuhu abada. Imam Junaidi menceritakan tentang ahli ma'rifah, ya, mereka dan wirid serta ibadah yang mereka pelihara setelah mereka mendapat anugerah karomah dari Allah, tapi mereka tetap ya, memelihara aurad dan ibadah mereka. Apa Imam Junaidi perkataannya? Kata beliau, ibadah
atas seorang arif, artinya bagi orang arif ibadah itu lebih indah daripada mahkota di kepala para raja-raja itu. Lalu ada seorang yang melihat Al-Imam Junaid, dan di tangan Imam Junaid ada subhah, ada tasbih. Lalu ditanya, engkau bersama dengan kemuliaan engkau masih lagi engkau di tangan engkau memegang tasbih? Beliau menjawab, ya, sebab yang membuat kami sampai kepada apa yang kami capai, maka kami tidak akan meninggalkan sebab itu selama-lamanya. Ya, subah itulah menjadi sebab para arifin usul ilallah, maka tak akan ditinggalkan. Ya. Bahkan Sidi Muhammad Al-Hashimi setiap saat dia letak subahnya itu dikalungkan di leher macam sami. Ya. Dikalungkan di leher. Lalu ada yang tanya, Syekh, kenapa Anda meletak subah itu di leher kalau berjalan kan? Ya. Karena nanti orang sangka engkau serupa dengan sami-sami Hindu. Apa kata beliau jawab? Saya tak ada poket baju saya. Ya. Artinya dia pergi kemana-mana tak ada poket, artinya dia tak punya uang. Sidi Muhammad Al-Hashimi dia letak dikalungkan di lehernya. Allah, karena itulah yang menjadi sabab. Ya. Taib. Qala Ibn Athaillah, la yastahqirul wirda illa jahul. Al-warid yujad fil daril akhirah wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi ad-dar wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlaqu wujuduh. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal waridu anta tatlabuhu minhu. Ini perkataan Imam Ibn Athaillah, wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Tidak ada yang meremehkan zikir melainkan jahul. Ya. Orang yang tidak mengetahui keagungan Allah, orang yang tidak mengetahui asar daripada ibadah kepada rohani, itu jahul. Warid adanya di darul akhirah. Warid di dunia ada, di akhirat ada. Nah, sedangkan wirid itu sebatas atau yang tahu hilang dengan hilangnya dunia ini. Ya. Kita di akhirat tak ada lagi wirid, adanya warid. Ya. Kita belum ke akhirat dah tinggal wirid. Meskipun Allah bagi warid, wirid adalah hak Allah yang kita penuhi. Ya. Maka yang lebih utama dipelihara, diperhatikan, yang tidak boleh ditinggalkan, itu adalah wirid. Ya. Karena dia di dunia ini ada, apabila dunia ini tak ada, dia tak ada, maka itu yang lebih utama dipelihara. Maka wirid adalah al-wirdu huwa talibuh. Wirid itu Allah yang memintanya. Minka kepadamu. Wal warid, adapun warid, dan warid anta, kamu, tatlubuhum minhum, yang kamu yang minta kepada Allah. Ya. Wa aina ma huwa talibuhum minka. Ya. Di mana apa yang dia yang memintanya kepada kamu daripada sesuatu itu yang menjadi yang dituntut daripada kamu. Yani wa aina ma ini artinya di mana kedudukan Allah yang memintanya dengan kita yang memintanya. Kita diminta untuk zikir dan kita meminta adanya ajar atau warid. Warid itu istilah dah lepas sebelumnya itu. Warid adalah ma yaridu ilal qalbi minan nur wal futuh.
wal fahm wan nafahat daripada wirid gitu. Jadi Allah memberi warid karena kita ada wirid. Ini istilah, ini semua istilah ya. Ya karena tasawuf satu bidang ilmu dia punya istilah. Ya. Wirid adalah apa saja yang kita lakukan karena Allah. Ya, sebelumnya sudah kita bahas. Terutama apa yang memang kita ditalqin yang muttasil kepada Rasulullah 3 wirid tadi. Ya, selebihnya ada wirid yang ditauzib oleh para guru. Nah, ibadah ke apa itu ikut kepada. Ya. Namun di sini tidak diceritakan karena selain daripada 3 itu, karena yang lainnya adalah itu ijtihad para masyayikh. Ya kan ada saya menyuruh kamu mesti sholat jamaah. Ya, bukan seorang salih saja, semua orang sholat jamaah, tetapi ada seorang syekh mengambilnya itu sebagai tarbiyah. Ya, kamu mesti sholat malam 20 salam misalnya. Ya. Maka kita mengenal tarekat itu gurunya mewajibkan dia qiyamul lail itu min babi tarbiyah. Ya. Adapun yang 3 ini memang muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wirid itu wirid zikir, kan ada wirid amal, wirid zikir, ada wirid fikir. Ya. Jika itu kita lakukan karena Allah, maka ada warid, ada asarnya ke hati kita, bukan amal tetapi ke pembangunan rohani lah istilah sekarang, pembinaan rohani. Betapa tubuh ini perlu kepada rohani sebagai tempat berlindungnya. Nah, berlindung Allah bukan rohani, iyalah tahu. Ya. Artinya kita perlu kepada inayah ilahiyah, ya. Nafahat rabbaniyah kepada rohani kita. Itu adalah kita berlindung kepada Allah. Ya. Seperti orang sufi mengatakan, melakukan ibadah itu mesti billah, dengan Allah. Macam mana nak dengan Allah tuh? Ya, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan ridha, dengan sabar, dengan tawakal, dengan itu namanya maksudnya dengan Allah. Wa akhiran fa innal murida idza taraka wirdah li sababin minal asbabis sabiqah thumma ada ila yaqzatihi wal tizami ahdihi fala yanbaghi an yaqnata min rahmatillahi natijata taqsirihi wa ihmali bal alaihi an yatuba ila Allah ta'ala thumma yaqdi ala ma fatahu min awrad idhil awradu tuqda kasairil ibadati wa ta'at. Qala al-imam an-Nawawi yanbaghi liman kana lahu wazifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqibi salatin aw halatin min al-ahwali fafatathu an yatadarakaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha wa la yuhmiluha fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alayha lam yu'arridha lit-tafwid wa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alayhi tadhi'uha fi waqtiha. Ya, tadi yang saya cerita, kita minta kepada guru jangan cakap kalau ditinggalkan macam mana ya. Jangan berpikir begitu, karena jika kita buka saja, ya, kita buka saja pasal qada tuh, pasal kalau tertinggal kita memang akan meninggalkan tuh. Ya. Kita ini manusia bukan malaikat ya. Gitu. Berusaha untuk azimah, untuk kuat, untuk tidak meninggalkan. Pasti meninggalkan, tapi lil ghalabah, bukan karena ghaflah. Karena manusia kan punya ru'unah, punya sifat memudahkan, itu ru'unah. Punya sifat menangguh-nangguh, ru'unah. Terkadang kalau dia nak segera, itu min ru'unah. Ya. Maka itu sebab ditutup di dalam tarbiyah itu ru'unatun nafas. Seperti orang yang nak cakap, jangan cakap. Kenapa? Itu min ru'unatin nafas. Ya. Coba tengok dalam mujahadat, dalam riyadatun nafas. Kamu jangan cakap ketika nak cakap. Cakaplah ketika tak nak cakap. Ya. Perempuan kalau nak marah suami kan nak cakap tuh. Patutnya jangan cakap tuh. Menahan beban beratnya nak cakap, ya, tidak lebih berat daripada menahan akibat cakap. Ya. Jadi kalau nak cakap kasih plester,
cakap secakap-cakapnya dalam hati, itu boleh kalau begitu. Ya. Selama perbuatan itu tidak zuhur, tidak ada dosanya secara syariat. Adapun secara hakikat, ya tengok hatinya lah. Ya, itu. Malaikat tak catat tuh, oh dia tak cakap buruk pun, tapi hatinya sumpah-sumpah kan. Ya, tak apa. Ya. Itu tarbiyah. Ya. Al-Imam Nawawi mengatakan, sepatutnya orang yang mempunyai wazifah daripada zikir di salah satu waktu malam atau siang atau setelah sholat atau dalam keadaan tertentu, kemudian dia tidak luput untuk melakukannya, ya, maka dia mesti melakukannya ketika dia mungkin. Kita tak dapat lepas subuh, kita boleh buat pukul berapa yang kita boleh buat. Dan tidak boleh mengabaikannya. Kalau memang sibuk, iyalah sibuk. Ya. Maka apabila sudah tak sibuk, terus ganti. Ya. Itu persoalannya nafsu, bukan hukum. Bolehlah, iya boleh. Ya. Tapi itu perkara tarbiyah. Mereka punya khibrah. Karena ada ru'unah tadi, nanti dia abaikan terus. Ya. Apabila dia mempermudahkan untuk mengqadanya, maka itu juga akan mudah baginya untuk menyia-nyiakan di waktunya. Alah, tak apalah, kan boleh diqadha. Ini terbuka untuk disia-siakan di waktunya. Itu sebab orang-orang sufi memberikan definisi tarekat itu adalah jalan yang ditempuh oleh para salikin bil azimati la ruhas, katanya. Dengan azimah. Wa qad thabata fi sahih Muslim an Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi, ya, wa fi riwayah min al-lail, man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu, wa fi riwayah faqadahu fi ma baina salatil fajri wa salatiz zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Ya. Barang siapa yang nama an hizbih, dia tidur malam tuh tak baca hizibnya, wiridnya. Ya, hizib ini di Al-Qur'an kan ada ahzab, hizib kumpulan bacaan Al-Qur'an. Dia membiasakan kalau malam itu dia baca Al-Qur'an tuh. Dia ada hizib dia baca. Kemudian satu malam tertidur, atau an syai' minhu, atau ada sesuatu daripada hizib itu, artinya daripada ayat Al-Quran yang dia jadikan zikir dan doa, atau sholat qiyamul lail, apa saja, lalu dia qadha. Kalau bacaan dia baca bila selepas sholat fajar, antara fajar dan zuhur. Itu kita selalu mendapat, macam mana kalau kita pada subuh tak baca wirid. Nah, bacalah sebelum zuhur, karena zuhur itu dah masuk petang nanti. Itu pun kalau tak sempat juga zuhur, bacalah sebelum datang waktu maghrib. Ya, macam mana kalau maghrib kita baca? Ini makin dibuka, ya. Kemudahan, makin terbuka pula penyia-nyiaan. Ya. Jadi tak boleh tanya tuh. Ya, tak boleh tanya. Ya. Maka ditulis untuknya seolah-olah dia telah membacanya dari malam. Artinya sudah terpenuhi. Tapi sebetulnya yang diajarkan oleh orang-orang sufi bukan mengqadha hak waktu. Ya, kita belajar untuk menepati waktu itu yang dikatakan ibnu waqti. Karena hak waktu boleh diqadha, tapi waktu tak boleh diqadha. Orang tak sholat subuh, ya, pukul 9 dia sholat, ya, dia anggap sudah beres lah. Ya, tak. Tapi waktu yang sepatutnya sholat, ya, tak sholat, itu memang kosong, sudah pergi.
menghadap Allah. Ya. Qadha itu ya hanya izhar, ya. Al-iftiqar ila Allah, itu kita hanya tunjuk bahwa kita perlu ampunan, ilal maghfirah, ya, tapi hak waktu yang perlu kita penuhi hak Allah itu kosong. Ya. Dan itu tidak ada qadhanya. Itu sebab mereka mengatakan mukhalafatu syariah, ya, boleh mohon ampun, kita melanggar agama boleh mohon ampun. Tapi jika lupa Allah, apa ampunannya? Ya. Kita lupa satu waktu, kemudian kita sudah berjalan di waktu-waktu berikutnya. Macam mana nak ulang tuh waktu agar kembali? Tak ada. Waktu jika pergi. Isinya boleh kita buat. Tetapi kan di waktu yang kita qadha, hak waktu lain, waktu ini apa pula? Hutang pula. Nah, itulah para aulia, mereka sedih apabila mereka lupa. Jadi kalaupun mereka berdosa melakukan mukhalafatu syariah, yang sedih bukan melanggar syariahnya tetapi tidak beradab kepada Allahnya, itu yang mereka sedih. Nah, kita tak, karena kita malu kepada orang, kita dianggap buruk, kita melakukan keburukan. Nah itu ya bukan taubat, itu tomat. Ya. Allah. Ini kita habis tentang bab zikir. Ya. Kita sudah habis tentang bab zikir. Ya. Di dalam manhaj manhaj tariqah ini al-manhaj amali dalam tasawuf, ya, manhaj tarbiyah, itu pertama suhbah, dalam buku ini yang sudah kita lepasi. Kedua, suhbah itu memerlukan waris Muhammadi, mursyid. Dan mursyid ada akhdul ahad, ya. Maka yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga mujahadatun nafas. Yang keempat zikir. Jadi suhbah, zikir, mujahadatun nafas, ini adalah manhaj amali. Ini adalah kaidah, ya, metode, kaidah, cara seorang syekh mendidik muridnya di madrasah tariqatnya agar tazkiyah, agar tasfiyah, karena itulah jalan untuk ma'rifah dan usul. Maka mereka mendidiknya dengan zikir, mujahadah, dan suhbah. Suhbah itu qudwah. Dan yang keempat adalah al-muzakarah. Ya, muzakarah ini muzakarah lah. Seumpama istifsar, minta nasihat, konsultasi. Ya, seumpama itu. Ya. Al-muzakarah hiya qala radhiyallahu istifadatul murid min khibrati mursyidihi bisu'alihi an ahkamin syar'iyyatin tata'allaq bi tashihil aqaid awil ibadat awil muamalat. Muzakarah itu istifadatul murid min khibrati mursyidi. Apa istifadah itu? Mengambil manfaat, ya, pelajaran seorang murid dari pengalaman mursyidnya, ya, dengan bertanya tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan pembetulan akidah, ibadah, dan muamalah. Ya. Dan juga dengan menunjukkan kepada mursyid itu ahwal qalbiyah, suasana hatinya yang terjadi pada dia itu, serta khawatir nafsiyah, bisikan nafsu, wa syaitaniyah, dan bisikan syaitan, qad taltabisu alaihi, yang terkadang mengacaukan dia. Ya, ada bisikan syaitan, ada bisikan nafsu, itu perlu. Ya. Itu sebab tak boleh orang masuk tarekat minta zikir lalu dia pergi ke atas bukit dia zikir sendiri. Itu banyak khawatir syaitania, khawatir nafsiyah. Banyak lintasan-lintasan nafsu, lintasan syaitan yang dia tak boleh
ya, kendalikan. Ya. Boleh-boleh dia kena sudah zikir udah berjuta-juta, udah bertahun-tahun, setan berbisik, kamu udah wali dah sekarang. Kamu kena turun dari bukit nih, membasmi kejahatan loh, udah macam cerita silat saja. Ya, tak ada. Ya, tarekat itu panduannya Al-Quran dan hadis yang telah menjadi ilmu tuan guru, amal tuan guru dan zauq mereka. Ya, bukan dia berzikir sendiri tanpa ada guru. Nah, maka ketika ada guru ada muzakarah. Ya. Seperti ada orang, saya ini kalau sudah berzikir, ya, maka semua ikut berzikir. Ya. Sudu-sudu, pinggan-pinggan, cawan-cawan semua ikut berzikir. Kursi berzikir. Nah, ini mesti dihentikan. Ya. Jika ada timbul betul terjadi halusinasi seperti itu, hentikan. Ya. Wa nahnu fitnatun fala takfur. Seolah-olah dia bicara ini bukan tujuan, ini fitnah, ujian. Maka kamu jangan tawakuf di situ, terus berjalan menuju kepada Allah. Ya. Tak ada yang lebih penting daripada kita mendapat Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Ya, tak ada. Jadi jangan, ya, itu perlu muzakarah hal-hal seperti itu. Kalau tak macam-macam orang, macam mana saya terjadi? Saya mengungkapkannya, tak ada apa-apa dan jangan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, buang agar tak ada apa-apa. Allah wabas, Allah saja segalanya. Ya. Memang ada warid ini itu tengah cerita dalam perjalanan, tapi ingat tujuan dalam suluk tariqah itu Allah wabas. Tidak ada. Fatuqi'uhu fi syukukin wa auham, maka menjatuhkan dia kepada keraguan. Tadi auham itu banyak sangat auham. Auham ini halusinasi, auham ini ilusi, auham ini khayal, waham, kasyukuk fil aqaidil imaniyah. Ya, hal-hal yang biasa tuh ragu dalam akidah iman. Ya. Orang yang biasa ibadah karena pahala dan ada rasa serono, itu nafsu. Ya, saya kalau lepas baca Quran, serono ini berkahnya. Ya, tapi tidak berhenti di situ. Bacaan kita, ibadah Al-Quran hingga membentuk ruhani kita berakhlak kepada Allah, beradab, itu tujuannya. Jadi seronok apa, ya, terus tinggalkan, terus berjalan. Jangan berhenti dan menoleh di situ. Ya. Banyak orang berpengalaman seperti itu. Kalau sudah qiyamul lail, ada rasa lazat, ya, itu warid. Ya, kata Imam Ibn Atta, seolah-olah apa yang Allah beri, apa warid daripada amal ibadah kita, seolah-olah mereka berkata, nahnu fitnatun fala takfur. Ini ujian. Jangan berhenti di situ. Terus berjalan menuju kepada Allah. Ya, itu perlu muzakarah hal-hal seperti itu. Ya, itu sebab orang ketika masuk tarekat, dia lawan nafsunya tuh. Nah, ketika melawan, maka nafsu pun merajuklah. Ketika dia baca zikir, tak ada rasanya. Nah, lalu dia datang kepada, ya, gurunya, Syekh, saya dulu kalau baca zikir tuh serasa seronok, tapi sekarang tak ada rasa. Ini ada jin ke? Ya. Nah, itu berarti kamu dah mulai jalan, kamu dah meninggalkan nafsu. Tapi belum nampak lagi cahaya. Jadi itu sebab, ya mungkin semua orang punya pengalaman. Ya. Saya menggambarkan keadaan itu, saya membayangkannya seperti dibuang di tengah padang pasir, tak nampak lagi mana kampung mana. Ya. Jauh, aku untuk apa di sini? Buat apa? Berbagai persoalan ketika kita mulai mujahadatun nafas, ya, zikir, timbul persoalan, untuk apa aku buat ini? Karena kita biasa jika berbuat untuk memenuhi huzuz. Huzuz itu bagian nafsu. Ya. Orang ibadah, orang memberi saja, kalau tak diucapkan terima kasih marah. Ya, itu haz nafs.
kita bagi, dia terima kasih. Hei, kamu tak ada akhlak, terima kasihlah. Nah, kita pun cakap tak ada akhlak tuh. Ya. Terima kasih pun kita cari tuh. Dan kita anggap buruk kalau mereka tak terima kasih. Para sahabat dulu lari dari terima kasih. Karena dia melakukan untuk Allah. Bukan untuk terima kasih. Ya, lagi orang nak pilihan raya, ini uang, doakan saya agar. Itu pula. Ya. Taib. Itu hal-hal seperti itu dalam perjalanan perlu mudzakarah. Aw bi an yakshifa lahu an amradihi al-qalbiyah. Kata'alluqat dunyawiyah, seperti ketergantungan dunia, allati yaqifu hiyalaha, yang menghalang di hadapannya, hairan muttariban, dia sehingga dia membuat hair, bingung, bimbang, muttarib, gelisah. Saya kenapa ada gelisah karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Ya, itu nafsu. Ya, perlu tarbiyah. Al-Imam Al-Ghazali dalam ketinggian ilmu dan amalnya, hair wa qalaq, gelisah. Ya. Kemudian dia masuk kepada gurunya, hilanglah gelisah itu. Ya, gelisah dari selain Allah. Para aulia itu, para arifin, dia gelisah dari Allah. Ya. Tidak dari selain Allah. Apapun yang menimpa dia tak membuat gelisah. Tapi dia takut kepada Allah, dia gelisah. Nah, kita ini sebaliknya, tak ada gelisah dengan Allah, itu tak ada. Tapi kepada apapun kita gelisah. Tuan-tuan dimarahi istri pasti gelisah tuh. Ya. Kalau Allah marah kita terasa pun. Salat tak khusyuk, tak gelisah. Ya, itu hal-hal seperti itu dalam perjalanan, ya, perlu penerangan khibrah mereka. Wa bi an yakshifa lahu an amradihil qalbiyah, atau dengan minta agar syekh itu menyingkap tentang penyakit hati. Tak ada tuan-tuan bicara tentang nafsu. Di dalam Islam ini kan banyak bidang ulama kan. Bidang fikih, bidang tafsir, bidang hadis, bidang. Tak ada yang berbicara nafsu, ya, seterang sejelas mereka orang-orang sufi. Karena memang itu bab mereka. Kal kibr, ya, hasad, wan nifaq, wa hubur riasah. Suka riasah, suka kedudukan. Wa an ru'unatihi, atau ru'unahnya tadi, ru'unah itu. Ru'unah itu menanggu-nanggu, malas, ingin segera, tak sabar, ingin mengata, ingin cakap, ingin, itu min ru'unah. Ya. Katahaddus an karamatihi, termasuk ru'unah tuh. Orang masuk tarekat terus cerita tentang karamat. Ya. An karamatihi wa maraihi bughyatas sana wa syuhra, dan sifat ingin memperlihatkan kepada orang tuh agar tujuannya untuk mendapat pujian. Ya. Sepatutnya seorang mursyid tidak menyibukkan muridnya dengan selain Allah. Bukan menyibukkan murid dengan kehebatan gurunya. Nah, ini pun tak betul lah. Manhaj, ya, tak betul. Karena mungkin ada guru menceritakan ada tujuannya untuk tarbiyah, tetapi manhaj tidak ada, itu bukan masuk manhaj. Ya. Karena saya pun kalau tak baca kitab-kitab mereka orang-orang sufi tak tahu. Ya. Banyak artinya satu perbuatan orang yang sebagai pemimpin tarekat, seorang guru tarekat, dia menyibukkan murid dengan taraib wa gharaib, ya, wa karamat yang aneh-aneh. Ya, untuk apa? Untuk mengambil kepercayaan murid. Karena memang di dalam tarekat murid itu perlu percaya total, full percayanya, tak boleh kurang. Ya, itu sebab macam mana nak pelihara kepercayaan itu, maka dia buat, ya, cerita aneh-aneh, karomat-karomat, agar muridnya terus
terpaut kepada gurunya itu sudah betul. Ya. Karena tarbiyah sufiyah mendidik dia sebagai hamba Allah, ya, yang betul-betul mukhlis. Ya, tak ada wa ghairu dzalika min sifatin naqisah bughiyata ma'rifati tariqil al-khullas minha, dan lain-lain sifat-sifat yang kurang, ya, yang perlu untuk diketahui jalan penyelamatnya, membebaskannya, membersihkannya. Itu semua dengan mudzakarah. Wa hakadza yarji'u al-muridu li mursyidihi fi jami'i ahwali sayrihi lijtiyazil aqabati allati ta'tarid tariqahu. Ya. Begitu juga murid merujuk kepada mursyidnya dalam segala keadaan dalam perjalanannya itu, agar dia dapat melepasi hambatan-hambatan yang merintangi jalannya. Wa qad yudzakiru al-muridu syaikhah fi ahwalihi thayyibah, bukan hanya yang buruk-buruk, yang baik-baik pun. Wa maqamati sairih, tentang maqamatnya. Wastisrafi ruhihi li hadratil ilahiyah, dan penyambutan rohaninya kepada hadrah ilahiyah. Wa ma yaridu ala qalbi, agar kita tahu itu apa, takut salah. Ya. Karena kita tidak tahu, tiba-tiba ada paham apa, ada pikiran apa, ada satu kasyaf apa. Ya. Namun dalam nasihat umum itu dikatakan itu bukan tujuan. Paling kurang kita paham itu bukan tujuan. Ini karena murid sering mendengar gurunya cerita aneh, dia pun enak tuh yang aneh-aneh. Saya tak aneh lagi nih. Ya. Guru saya dengar ada suara, dia pun zikir, cari-cari dengar tuh. Ya, majnun. Ya. Itu dia tak berjalan, dia menuju kepada selain Allah. Wa ma yaridu ala qalbihi min waridatin rahmaniyah aw malakiyah wa mafahim qur'aniyah wa ulumin wahbiyah. Atau segala sesuatu yang datang ke hatinya, ada waridat rahmani atau waridat malaki, atau faham tentang ayat Al-Qur'an, dibuka ayat ini terus ada pembukaan paham, dan ada ilmu wahbiyah, ilmu laduni, ya, ilmu yang bukan kita dapati dari membaca dan berfikir terhadap kalimatnya, ibarahnya, tetapi Allah bagi paham. Ya, wal qasdu min dzalik al istitsaqu min sihhatiha. Tujuannya apa mudzakarah itu? Untuk memastikan kebenarannya. Hatta yakunal muridu ala basiratin min marahil sayri. Sehingga murid dapat sehingga murid berjalan di atas basirah, ya, di atas batinnya dalam marahil sayri, dalam perjalanannya. Fal mudzakaratu laha ahamiyatun kubra fi sairil murid ila Allah taala. Mudzakarah ini punya peran besar, ya, sangat penting dalam perjalanan murid kepada Allah, tempat bertanya kepada guru. Wa hiya ruknun azim min arkanit tariqil khamsah. Mudzakarah ini salah satu rukun yang agung dari 5 rukun itu: az-zikir wal mudzakarah wa mujahadatun nafs wal ilmu wal mahabbah. Ya. Yani mahabbah suhbah. Suhbah hiya al mahabbah wal qudwah. Hubungan murid dengan guru, atau guru mendidik murid dengan zikir, dengan muzakarah, dengan mujahadah, dengan ilmu, dan dengan mahabbah, sebagai hubungan suhbah. Ya, karena suhbah itu kita berguru, ikatannya mahabbah, tak ada ikatan lain. Bukan karena satu parti, bukan karena satu kampung, tetapi karena mahabbah. Wa masalul muridi ma'a mursyidih kamasalil marid alladhi yakshif li tabibihi kullama yalqahu min a'radin mardiyah kama yukhbiruhu an jami'i marahil tahassuni jismihi wa sihhatihi. Perumpamaan murid dengan gurunya itu seperti orang sakit, ya, yang tengah diagnos, yang dicek, ya,
kepada dokternya segala apa indikasi dari penyakitnya. Ya. Sebagaimana dokter itu memberitahu tentang seluruh perkembangan perbaikan jasmani dan kesehatannya. Nah, kamu udah oke sedikit, teruskan. Nah, seperti itulah. Ya. Wa min jihatin ukhra fa innal mudzakara tuqawwis silata bainal murid wal mursyid. Di samping itu, dari sisi lain mudzakarah ini memperkuat hubungan murid kepada mursyid. Selalu bertanya, aku macam ini, apa nasihatmu? Ada paham tiba-tiba macam ini, betul kata? Ya, ketika aku berzikir ada perasaan timbul ini apa? Ya. Nah, semua itu perlu ditanyakan. Di samping itu juga memperkuat hubungan mahabbah itu baina al-murid wal mursyid. Fatazdadul mahabbatu wa yaqwat tajawubu. Ya. Cinta semakin bertambah, maka at-tajawub, respon tanggung jawab satu sama lain itu semakin kuat. Kama annal murida yastafidu bil mudzakarati min syaikhi ilman wa halan wa ma'rifatan. Wa li'anna al-ilma ruhun tunfakh la masaila tunsakh. Nah, ini satu slogan ya dalam tarikat. Ya, sebagaimana murid mendapatkan faidah pelajaran dengan muzakarah dari gurunya, apakah tentang ilmu, apakah tentang keadaan jiwa, apakah tentang ma'rifat, akidah, iman. Ya. Kenapa? Karena ilmu adalah ruh tunfakh. Ilmu tasawuf ini, ilmu yang didapatkan dalam tarbiyah ini, ruh tunfakh. Ya. Ruh yang dinapahatkan, dialirkan ke hati. La masail tunsakh, bukan permasalahan yang ditulis dalam buku dibaca. Bukan. Jadi orang nak mengetahui, nak mendapatkan apa yang diterangkan dalam kitab tasawuf tidak dengan baca. Karena tasawuf adalah perkara rohani. Rohani bukan satu makhluk yang maddah dan lahu muddah. Bukan ada bendanya dan ada masa hidup. Sabar. Baca 200 buku pun ya, tak akan jadi sabar. Dia hafal ayat sabar, hadis sabar, dan maqal ulama tentang sabar. Ya, dia tak jadi sabar. Sabar itu dengan anugerah Allah. Allah bagi itu. Ya. Maka Nabi mengatakan innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Aku membawa agama ini untuk membangun akhlak. Ya. Jadi apa yang kita perlukan dalam hidup ini akhlak. Ya, artinya kehidupan rohani. Allah bagi sabar, Allah bagi ridha, Allah bagi. Itu sebab mereka mengatakan makrifat itu tidak ada kasab dari kita. Tidak ada kasab. Itu Allah bagi. Ya. Adapun selain daripada itu ada bagian kasab kita. Kita berusaha ini dapatnya segitu. Berusaha sebesar ini maka akan dapat sebesar itu. Ada. Meskipun terkadang Allah tak bagi, tetapi ya, qanun sunnatullahnya akan begitu. Tetapi makrifat tidak. Jangan menyangka kalau saya zikirnya 2 juta maka makrifatnya akan tidak. Tidak ada kaitan sama sekali dengan usaha. Meskipun kita zikir mujahadah tidak. Zikir mujahadah yang ada dalam tasawuf agar kita membetulkan tawajjuh qalbi al-qasad, agar semua hidup ini karena Allah. Apabila sudah dapat karena Allah, baru Allah bagi. Ya. Seperti Imam Al-Ghazali dulu mendengar ada hadis, barang siapa yang ikhlas 40 hari maka akan ya, timbul hikmah dari hatinya dan keluar kepada lidahnya itu. Maka kemudian Imam Al-Ghazali dia ibadah ikhlas untuk dapat hikmah, tak dapat. Karena hikmah adalah ya, min ilmi laduni, minal wahbi. Ya, itu anugerah, tidak ada kasbi. Ikhlas karena Allah, baru Allah bagi.
bukan kita ikhlas, nak Allah bagi. Ya. Maka itu tidak ada kaitan dengan besar kecilnya kasb kita, tetapi berkaitannya dengan sidik atau tidak sidiknya kepada Allah. Seperti orang bertarekat, ada 20 tahun baru sampai, ya, 30 tahun baru sampai, ada 2 tahun terus sampai. Kan tidak ada kaitannya. Ya, orang duduk di madrasah 30 tahun dah banyak tuh dibanding yang duduk 2 tahun. Ya. Tapi bergantung kepada betulnya hati itu menuju kepada Allah, itu tasawuf. Ya. Fal muzakaratu idzan tatbiqun amali li adabin min adabis syara'. Maka muzakarah ini berarti mengamalkan, mempraktikalkan secara amal akan kepada adab-adab syariat. Wa khuluqin asasi min akhlaqil Islam. Ini akhlak asas daripada akhlak Islam. Wa huwa asy-syura allazi madahallahu biha al-mu'minin, yaitu musyawarah, ya, yang Allah puji. Wa amruhum syura bainahum, orang Islam selalu perkaranya dimusyawaratkan antara mereka. Wala tidak ilahir rasulul karim alaihi salatu wasalam biqaulihi al-mustasyaru mu'taman. Ya, sesuatu yang dimusyawarahkan itu akan terjamin keamanannya. Wa idza kanat asy-syura hiya lil istifadati min khibrati ahli al-ikhtisas bi ayyi janibin min jawanibil haya kal marid alladhi yastafidu min khibrati at-tabib wal banna'i alladhi yastafidu min khibrati al-muhandis wal mazlum alladhi yastafidu min khibrati al-mahami. Jadi syura itu mengambil pelajaran dari pengalaman orang-orang yang pakar dalam berbagai sisi kehidupan. Orang sakit mengambil pelajaran dari pengalaman dokter. Ya. Pembinaan banna, yakni pembina tukang bina, ya, mengambil pelajaran dari pengalaman arsitek. Dan orang yang dizalimi mengambil ilmu pelajaran dari pengalaman lawyer. Fa innal muzakarata hiyal istifadati min khibratil mursyid fi medanit tatbiqil amali lidinillah. Maka muzakarah ini mengambil ilmu, pengalaman, pelajaran dari pengalaman mursyid di medan tatbik amal, dalam amal kepada agama Allah. Ya, orang mempunyai ilmu, hafal, mengaji lama, lalu kemudian balik mengamalkan. Ya, jadi tuan guru dia belum punya pengalaman untuk beramal. Ya. Maka ada orang mungkin boleh cepat hafal, anak-anak ini cepat hafal Quran, anak-anak ini cepat hafal hadis, anak-anak ini cepat hafal mutun ulum syar'iyyah. Ya, cepat 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun hafal. Ya. Tetapi untuk memahami dalam tatbik amali perlu masa. Itu amal, ilmu pun perlu masa untuk memahami secara matang. Perlu masa. Ya. Kami bertanya dulu kepada guru kami ketika terjadi satu perselisihan. Ya. Saya cakap, tapi dia orang hafal semua Quran dan hadis. Ya, tapi dia kurang lama belajarnya. Ya, jadi belum sempurna menatap an-nizamul ilmi wa takamulih. Ya, sistem ilmu dan integritas hubungannya satu sama lain. Ya, dan itu pun perlu masa. Amal pun perlu masa. Ya, maka kita cenderung jika ada tuan guru yang tua, ada barokah di situ karena ya, dia banyak mendapat barokah daripada tulus zaman, ya, lamanya itu. Nah begitu juga kita kepada mursyid mengambil khibrah, ya, dalam tatbik amali itu. Wa qad nawwaha Allah Ta'ala li hadhihi al-istifada bi qawlihi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa bi qawlihi ar-rahman fas'al bihi khabira. Bertanyalah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu.
Zikir di sini maksudnya ilmu ya. Jangan dipaksakan zikir, ini ilmu artinya. Menurut siaknya di sini karena ada kata-kata la ta'lamun. Ya, karena zikir min istiraqi lafzi. Zikir itu satu kata yang punya lebih dari satu makna. Zikir-zikir, Al-Quran zikir, ilmu zikir. Nah, untuk memberikan batasan maknanya tergantung siaknya di situ. Di situ ada in kuntum la ta'lamun. Ya, ini yang disebut as-siyaq al-lahiq, qarinah al-lahiq. Ya. Ada satu konteks setelahnya ada la ta'lamun, maka ahli zikri ahli ilm. Ya. Lalu ar-Rahman fas'al bihi khabira. Nah, ya, dia adalah Rahman, Allah. Ya, maka bertanyalah tentang Rahman itu kepada khabir. Kita nak tanya tentang Allah, bertanya kepada khabir. Ya, Allah menyebutnya khabir, ya, bukan alim, tapi khabir. Orang yang perlu, yang mempunyai masa lama, menuntut masa lama beramal dan dia telah mendapat izin untuk ya, mentarbiyah. Seperti orang di perobatan, ya, lama itu akan banyak membawa. Nah, maka pelajarnya jangan nak cepat-cepat, kena lama. Ya. Bahkan di kitab ta'lim juga dikatakan tuluz zaman, ya, masa yang panjang. Ini mengaji 2-3 tahun nak balik, ya, tak betul ya. Perlu masa lama. Allah. Baik. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm. Iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur ayna rahmataka wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.